Assalamualaikum sedulur. Semoga sampeyan semua selalu diberi utek sing waras, balunga akas, melaku negiras, tur ora kurangan beras. Dalam konten kali ini, kita akan melihat dan menyaksikan bersama 12 poin dari Kiai Imad yang menunjukkan tentang kedustaan ilmiah yang dilakukan oleh Hasan As-Saqqaf dalam menjawab Murad Syukri. Kedustaan pertama. Hasan As-Saqqaf mengatakan bahwa Ibnu Inabah memiliki kitab lain berjudul Bahrul Ansab. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman As-Saqqaf sampai Ali bin Abi Thalib. Kiai Imad menjawab, tidak ada nama Abdurrahman As-Saqqaf disebut dalam Bahrul Ansab atau Umdatut Thalibil Kubra, karya Ibnu Inabah. Kalau ada, mana bukti materialnya? Mana kitabnya? Halaman berapa? Dicetak dari manuskrip mana? Manuskripnya ditulis tahun berapa? Siapa yang menyalinnya? Selama ini manuskrip itu disimpan di perpustakaan mana? Tidak ada. Semua itu kedustaan semata. Kedustaan kedua. Hasan As-Saqqaf mengatakan bahwa Ibnu Inabah mengarang satu kitab khusus yang menerangkan nasab Baklawi, bernama Risalah fi Usuli Syajarati Sadat Ba'alawi, sebagaimana disebut dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli. Kiai Imad menjawab, Ibnu Inabah tidak mempunyai kitab yang membahas khusus keluarga Baklawi. Kitab Ibnu Inabah dalam nasab itu, selain kitab Umdatut Thalib, adalah kitab Umdatut Thalibil Kubra, kitab Umdatut Thalibil Wusta, kitab Al-Fususul Fakhriyah, kitab At-Tuhfatul Jamaliyah, dan Tuhfatul Thalib. Tidak ada kitab Ibnu Inabah yang ditulis khusus untuk Baklawi. Lalu bagaimana tentang Az-Zirikli yang telah menyebut di dalam kitabnya Al-A'lam tahun 1976 Masehi bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab khusus untuk Baklawi? Jelas itu hanya mengutip dari sumber yang salah. Dari mana Kiai Imad bisa mengetahui bahwa Az-Zirikli mengutip dari sumber yang salah? Lihat sendiri dalam kitabnya. Ia mengatakan bahwa kitab Ibnu Inabah yang berisi keluarga Baklawi itu terdapat di sebuah perpustakaan di Tarim. Apa artinya? Artinya, ia mendapatkan berita dari orang Tarim bahwa ada manuskrip karya Ibnu Inabah di Tarim yang khusus menulis tentang keluarga Baklawi, lalu ditulis oleh Az-Zirikli dalam kitabnya. Mengenai benar atau tidaknya berita itu hal lain. Yang jelas, kalau manuskrip itu ada, Alwi bin Thohir akan menyebutkannya dalam kitabnya Uqud al-Mas. Nyatanya tidak. Kedustaan ketiga. Hasan As-Saqqaf mengatakan bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Thalib ini pada saat usianya masih 25 tahun. Ia lahir pada tahun 748 Hijriah dan menulis kitab itu pada tahun 773 Hijriah. Jadi wajar nasab Baklawi tidak disebutkan karena ia belum luas pengetahuannya tentang nasab. Kemudian setelah bertambah pengetahuannya tentang nasab, ia menulis kitab tentang keluarga Baklawi. Kiai Imad menjawab, ucapan Hasan As-Saqqaf itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat dalam manuskrip kitab Umdatut Thalib sendiri. Dalam manuskrip kitab tersebut, Al-Ha'iri sebagai penyalin menyebutkan bahwa ia menyalin kitab itu pada tahun 893 Hijriah. Disalin dari tulisan tangan Ibnu Inabah sendiri yang menulisnya pada tahun 812 Hijriah. Jadi, ketika menulis kitab Ibnu Inabah sudah berumur 64 tahun. Kedustaan keempat. Hasan As-Saqqaf mengatakan bahwa kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran yang tidak mungkin salah. Jikapun benar Ibnu Inabah tidak menyebutkan nasab Baklawi dan tidak menulis kitab khusus tentang nasab Baklawi, maka yang demikian itu tidak membuat madorot nasab Ba'alwi, karena kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran. Kiai Imad menjawab, memang benar kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran. Ia adalah kitab nasab yang mencatat nasab para keturunan Nabi Muhammad. Ketika Ahmad bin Isa disebutkan dalam kitab itu dan Ubaid tidak disebut, tentu penyebutan Ubaid dalam kitab setelahnya sangat memberi madorot untuk nasab Ba'alwi, bahwa memang nasab itu palsu. Jadi tidak seperti yang dikatakan Hasan As-Saqqaf, yang katanya walau tidak disebut, itu tidak madorot apa-apa. Kedustaan kelima. Hasan As-Saqqaf mengatakan, kenapa nasab Ba'alwi tidak disebut dalam kitab Torfatul Ashab, karya Raja Umar bin Rasul? Karena keluarga Ba'alwi mendukung keluarga Ar-Rasyid yang bermusuhan dengan keluarga Ar-Rasul. Buktinya, salah seorang keluarga Ba'alwi yaitu Ali bin Jadid diusir ke India. Kiai Imad menjawab, Ali bin Jadid bukan keluarga Abdurrahman As-Saqqaf atau Faqih Muqaddam.
Ia adalah berasal dari keluarga Aba Alwi yang disebut dalam kitab As-Suluk. Ia orang lain, tidak ada kaitannya dengan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Lalu diakui sebagai bagian keluarga Abdurrahman As-Segaf. Dan kemudian keluarga Abdurrahman As-Segaf menggunakan nama Ba'alwi setelah mereka mengakui Jadid, leluhur Ali bin Jadid, sebagai adik Alwi bin Ubaid. Dan kemudian keluarga Jadid disebut keturunannya terputus di akhir abad 7 Hijriyah. Jika masih ngaku-ngaku Jadid sebagai adik Alwi atau kakaknya, mana kitab yang semasa dengan As-Suluk atau yang sebelumnya yang menjelaskan dengan qati bahwa Jadid dan Alwi adalah bersaudara? Tidak ada. Kedustaan ke-6. Hasan As-Saqaf mengatakan nama Bashri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa telah disebutkan dalam kitab Al-Ataya Saniyah dan kitab Nuzhatul Uyun. Keduanya karya Abbas bin Ali bin Rasul. Kiai Imad menjawab, Bashri bukan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Tidak ada satu kitab pun dari sebelum As-Suluk yang menjelaskan itu. Bashri bukan saudara Alwi, bukan pula saudara Jadid. Kalau punya dalil, mana dalilnya? Ia hanya tokoh yang diaku-aku saja sebagai keluarga Ba'alwi. Kedustaan ke-7. Untuk menjawab klaim bahwa nasab Ba'alwi tidak disebut dalam literatur ulama sebelum abad ke-9 Hijriyah, Hasan As-Saqaf menyebut bahwa ulama-ulama abad ke-5 telah menyebutkannya. Di antaranya bahwa Ahmad bin Isa sudah disebut dalam kitab Tarikh Baghdad abad ke-5 Hijriyah, karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kiai Imad menjawab, nama Ahmad bin Isa tidak ada masalah. Ia telah terbukti disebut dalam kitab Tahdhibul Ansab, karya Al-Ubaidili. Tetapi nama Ubaid yang konon disebut sebagai anak Ahmad, itulah yang tidak terbukti. Nama Ubaid sama sekali tidak ada yang menyebut di abad 4 sampai 9 Hijriyah. Terlepas dari itu, apa yang disebut Hasan As-Saqaf bahwa nama Ahmad bin Isa disebut dalam kitab Tarikh Baghdad itu salah orang. Yang dimaksud dalam kitab tersebut bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nakib, tetapi Ahmad bin Isa bin Zaid. Sebagaimana Kiai Imad telah teliti dalam buku Membongkar Skandal Ilmiah Nasab dan Sejarah Ba'alwi. Kedustaan ke-8. Hasan As-Saqaf pula mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Tahdhibul Ansab, karya Al-Ubaidili. Kiai Imad menjawab bahwa klaim tersebut dusta. Yang disebut dalam kitab Tahdhibul Ansab adalah Ahmad bin Isa dan putranya Muhammad, sedangkan Ubaid tidak disebut dalam kitab tersebut. Hasan As-Saqaf juga menyebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Al-Majdiyu, karya Al-Umari. Kiai Imad menjawab, klaim itu juga dusta. Kitab Al-Majdi tidak menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad. Kedustaan ke-9. Hasan As-Saqaf juga menyebutkan bahwa nasab Baklawi telah disebut dalam kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman, karya Ibnu Samurah. Kiai Imad menjawab, klaim itu juga dusta. Kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman sama sekali tidak menyebutkan satupun ulama dari keluarga Baklawi, termasuk Muhammad Sohib Mirbat yang katanya ulama besar. Jika memang Muhammad Sohib Mirbat atau kakeknya, yaitu Ali Qoli Qasam, keduanya benar-benar ulama besar, seharusnya mereka disebut oleh kitab Ibnu Samurah tersebut karena hidup pada masa yang sama. Tapi, kenapa tidak disebut? Karena memang sosoknya fiktif. Jangankan sebagai ulama, sebagai sosok historis saja tidak terbukti. Kedustaan ke-10. Hasan As-Saqaf juga menyebut bahwa nasab Baklawi telah disebut oleh kitab Ghunyatul Talib dan Bahrul Ansab fi Malil Sibtain min al-Alqab. Keduanya karya Al-Azwarqani. Kiai Imad menjawab, klaim itu juga tidak terbukti. Mana kitab Ghunya karya Al-Azwarqani itu? Mana juga kitabnya yang bernama Bahrul Ansab? Di mana manuskripnya? Di perpustakaan apa disimpan? Siapa yang menyalin? Tahun berapa disalin? Tidak ada. Yang manuskripnya jelas ada adalah kitab Al-Azwarqani yang bernama Al-Fakhri. Manuskrip itu terdapat di perpustakaan Maktabah Masjidul Azamil Amma nomor 1846. Penyalinnya jelas, yaitu Al-Hasan Al-Ajlani. Tahun penyalinannya juga jelas disebut, yaitu bulan Sya'ban tahun 862 Hijriyah. Dan di kitab itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Kedustaan ke-11. Hasan As-Saqaf mengatakan bahwa nasab Baklawi telah disebut dalam kitab As-Silsilatul Muhadzab wal Manhalul Ahla,
karya Muhammad bin Abu Bakar bin Umar bin Muhammad Abbad. Kiai Imad menjawab, tidak ada di dalam kitab tersebut yang menyebut nasab Baklawi. Kitab itu menyebut kisah tentang 41 ulama besar, namun tidak ada satupun nama keluarga Baklawi yang disebutkan. Kedustaan ke-12. Hasan As-Saqaf mengatakan bahwa nasab Baklawi telah disebut dalam kitab Sihhatul Akhbar karya Muhammad Sirojuddin Al-Makhzumi Al-Iraqi. Kiai Imad menjawab, tidak ada kitab itu menyebut nasab Baklawi. Kitab tersebut menyebut bahwa Isa bin Muhammad mempunyai anak bernama Al-Abah yang mempunyai keturunan di Baghdad, dan disebut pula dengan ibarat ala ma yuqal, atau katanya bahwa ia punya keturunan di Yaman. Hanya disebut Yaman, tidak disebut Baklawi. Itu pun hanya katanya yang menunjukkan sangat lemahnya informasi itu. Menurut Kiai Imad, informasi itu terkait keluarga Jadid yang disebut dalam kitab As-Suluk, namun nampaknya Muhammad Sirajuddin tidak meyakini berita As-Suluk itu. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa polemik mengenai keabsahan nasab Ba'alwi dan kejujuran dalam penyampaiannya bukanlah hal yang sepele. Jawaban Hasan As-Saqaf terhadap Syekh Murad Syukri yang diduga penuh dengan ketidakjujuran mengundang pertanyaan yang mendalam. Mengapa ada upaya untuk mencantumkan nasab Ba'alwi dalam kitab-kitab klasik jika memang tidak ada dasarnya? Apakah hal ini sedemikian penting hingga harus ditempuh dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataan? Dan ketika kita menyebut kebohongan sebagai kebohongan, apakah itu sebuah keberanian ataukah sebuah keharusan dalam menjaga kebenaran sejarah? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita semua akan pentingnya kejujuran dan integritas dalam penyampaian informasi, khususnya dalam hal yang menyangkut sejarah dan tradisi yang sangat dihormati. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari polemik ini dan tetap berpegang teguh pada kebenaran dalam setiap langkah kita.